Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pengorbanan 5 misionaris. Adapun firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidaklah mudah memberitakan kabar baik di suatu wilayah, terutama suku pendalaman. Apalagi suku itu dikenal begitu kejam, dan inilah yang dilakukan oleh 5 orang misionaris. Mereka berani mendatangi suku pendalaman. Kelima misionaris itu yang berusia di bawah 35 tahun bernama Ned Saint, James Elliot, Pat Fleming, Ed McCully, dan Roger Youderian. Pada tahun 1965, 5 misionaris ini tiba di Ekuador, Amerika Selatan, dan mengunjungi suku Wadani, suku yang paling kejam waktu itu, untuk menyampaikan kabar baik. Tetapi mereka tidak pernah kembali, dan pemimpin yang mengutus mereka mencari mereka di wilayah suku tersebut. Apa yang ditemukan rombongan pemimpin mereka itu sangatlah mengejutkan. Mereka menemukan tubuh para misionaris yang terbunuh dengan kejam. Di tubuh salah satu misionaris mereka ditemukan senjata yang tidak pernah ditembakkan. Sebelum berangkat, sang anak bertanya kepada ayahnya yang adalah salah satu misionaris yang terbunuh, "Jika Wadani menyerangmu, maukah engkau mempertahankan dirimu? Maukah engkau menggunakan senjatamu?" Jawaban ayah sangat mengejutkan. "Anakku, kita tidak bisa menembak mereka. Mereka belum siap untuk ke surga, tetapi kita sudah siap." Mungkin inilah alasan mengapa senjata di tangannya tidak pernah ditembakkan. Kematian mereka diberitakan majalah Time dan menjadi berita utama selama berminggu-minggu. Banyak yang menanggapi dengan kemarahan ketika orang bertanya, apakah yang dilakukan misionaris itu sia-sia? Istri James Elliot berkata kepada wartawan, "Sia-sia? Suami saya telah mempersiapkan dirinya untuk peristiwa itu. Akhirnya dia mencapai tugasnya." Di kemudian hari, para istri kelima misionaris itu membawa serta anak-anak mereka dan masuk ke suku Wadani dengan membawa bantuan makanan dan melayani suku itu. Pelayanan yang diawali dengan kemartiran itu tidak sia-sia. Semua suku Wadani akhirnya menerima Yesus Kristus. Bahkan salah satu pembunuhnya menjadi pendeta. Putra Ned Saint, Stephen Saint, menulis riwayat hidup sang ayah dan dampak dari pelayanan yang mereka lakukan di hutan Ekuador dalam bukunya berjudul End of Spear. Saat ayahnya dibunuh, ia baru berusia 5 tahun, dan setelah dewasa, Steve kembali melayani suku tersebut. Pelayanan yang dimulai dengan pengorbanan besar menghasilkan dampak yang besar. Begitu juga dengan
pertumbuhan gereja mula-mula diawali dengan penganiayaan berat di Yerusalem. Nilai dari sebuah pengorbanan dihargai oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bersediakah kita hidup dan mati bagi Kristus? Mungkin kita tidak mengalami seperti kelima misionaris itu. Namun, sudahkah kita memberikan hidup kita sepenuhnya? Bersediakah kita mempersembahkan sesuatu yang berharga, termasuk nyawa kita bagi Dia? Ingatlah, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu, tuntaskan tugasmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, ajarku untuk berani berkorban bagi Kristus, baik itu berupa fisik maupun non-fisik. Mampukan aku untuk setia. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.